Berarti tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal ya. Semua ciptaannya itu, dan ini kalau oleh orang Jawa sudah diringkas menjadi suatu kitab yang simpel banget. Yang bunyinya Hono Coroko Doto Sawala Podo Joyonya Pogo Botongo. Hono Coroko, semua itu utusan, artinya diciptakan, artinya diadakan olehnya, nya huruf besar, oleh Tuhan ya, menjadi ada. Ya. Anjing, kucing, rumput, ular, segala macam, gajah, ini ada. Hono Coroko. Doto Sawala, datan sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Ya. Semut itu rukun. Ada nasi satu biji, upo, di meja. Tidak dimakan sendiri, tidak. Dipanggil teman-temannya, naik semua. Digotong bareng-bareng ke istananya. Apa tidak rukun itu? Rukun, istimewa. Tetapi seistimewa semut kalah dengan gajah. Semut 1000 ngumpul, dipidek gajah satu kali, tek, mati. Ya. Dipidek, mati. Karena gajah gede. Tapi anehnya, gajah segede itu, dimasuki semut satu telinganya mati loh. Ini kan hukum Tuhan yang istimewa. Makanya Doto Sawala Podo Joyonya, yang terakhir Mogo Botongo, magang batangan. Semua itu yang bisa memecahkan kegunaannya apa, rahasianya apa, secretnya apa, itu hanya pikiran manusia. Ini. Oke, siap. Lanjutkan ya yang jati. Yang jati ini kan termasuk menjaga pola makan nggak? Terus kan katanya kalau bisa nih jangan makan makanan yang daging gitu kan, ada yang bilang begitu itu. Kenapa yang jati? Saya itu makan itu ndak pernah ada batasan kecuali yang tidak umum ya. Misalnya kalau nyambe, ular apa itu kan tidak umum, saya ndak ya. Kalau daging makan ya. Kalau daging ya. Makan daging saya makan gitu, tapi ya seperlunya saja. Karena saya dulu penganut Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Itu ajarannya itu simpel banget, Trisula dan Pancasila lalu menjadi Hastasila. Tri itu 3, Sula itu dasar. Eling, percaya, mituhu. Eling bahwa kita itu ciptaan Sang Maha, percaya sama ajarannya ya, mituhu itu ngelakoni. Nah, terus syaratnya 5, sabar, rilo, nerimo, temen, jujur, itu lalu menjadi Hastasila itu. Nah, di dalam ajaran Pangestu juga diajarkan ojo mangan lan ngombe yang rusak jiwa dan raga. Gitu. Makan penting, tapi kalau sampai rusak jiwa raga, umurnya pendek, ya ojo disalahne, ojo nyalahne Gusti Allah. Ya sing salah menungso dhewe. Nah, yang jati, akhir-akhir ini ketika saya muter ke sana kemari gitu, ketemu banyak orang dengan pengalaman dan perjalanan batin yang sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang merasa mendapatkan suara, tidak tahu suara itu dari mana, bisa dari dirinya sendiri atau dari mana, tapi yang jelas ada suara itu yang diikuti, ada juga yang diabaikan gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita mendengarkan suara itu pasti sebuah kebenaran? Jadi relatif Mas, itu subjektivitas seseorang itu selalu ada. Ketika manusia itu mempunyai jiwa, punya watak, itu subjektivitas itu ada. Dan semua seperti yang diceritakan Mas Indra itu tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing ya toh. Ini makanya paguyuban kejawen itu jumlahnya banyak, bermacam-macam jumlahnya itu. Tapi anehnya, meskipun tidak ketemu satu dengan yang lainnya, nggak sampai bentrokan permusuhan itu nggak ada. Hebatnya di situ karena dasar backgroundnya sudah Jowo iki mau, beneh iki mau ya. Intinya di sana. Jadi kalau mereka itu ada yang menganut ini sering kemasukan, sering ini ya boleh-boleh saja. Memang kadang-kadang ada seperti itu ya. Suatu contoh begini. Seperti ketika saya dimintai tolong oleh orang yang lain yang sakit, misalnya itu ya, saya
diem sebentar. Lah setelah diem sebentar tuh sukma saya mencoba untuk pergi ke sana, pergi ke rumah dia. Sukma itu kalau dalam Sabto Dharma namanya racut. Iya, ngeracut ya, ngeracut nggih. Pergi ke sana itu lalu Mas jenengan itu rumahnya dulu itu di kiri kanan ada ini, ada ini, ada ini. Umumnya seperti itu. Nah, yang simpel-simpel aja. Kalau misalnya sakitnya itu sudah urusan medis ya ke dokter ya. Tapi yang Jati percaya nggak dengan konsep jadi kan misal gitu ya, ada binatang gitu, bagi orang-orang tertentu itu ada yang bisa membaca datanya. Oh binatang ini dulu pernah jadi manusia loh, dalam kondisi begini, bahkan binatangnya bisa diajak dialog loh. Nah artinya apa itu hidup kembali? Saya belum sampai mencermati itu ya, tapi saya sering juga mengetahui seperti itu, bahkan kadang-kadang aneh. Binatang itu ada yang aneh, banyak yang aneh, misalnya kucing ya. Kucing saya di Pedepokan itu, kalau kangen saya, itu duluin tidur di tempat tidur saya. Kucing. Kalau saya datang tuh langsung dia tuh sembunyi, pura-pura sembunyi, lalu nanti itu biar saya itu bilang, kaget aku gitu loh ya. Itu kan dulu mustahil kalau dia itu tidak pernah menjadi sosok yang lain gitu, karena si Jawa juga punya kepercayaan kalau manusia itu hidupannya baik saja, 9 kali baik saja, lahir ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4. Lalu setelah itu udah karmanya sudah menjadi binatang berkaki 4. Umumnya itu ya berkaki 4 yang besar, bisa kambing, bisa gajah, bisa kuda, bisa anjing, bisa seperti itu. Tapi ada orang bijak mengatakan begini, kesadaran terakhir pada saat kita mati itu akan menjadi kesadaran awal pada saat lahir kembali. Nah, menurut yang Jati gimana itu? Iya benar ya, karena pada waktu kita lahir kembali itu kan sudah barang tentu menengok kesalahan-kesalahan yang sudah. Ya seperti suatu saat saya tuh pernah kecurian barang-barang gamelan. Yang lengkap Mas, itu di Depokan itu ya, kecurian gitu. Saya juga enggak marah, saya juga enggak lapor polisi. Kenapa? Mungkin ini karma saya ya, hidup tahun berapa gitu. Ya nyatanya saya masih dikasih umur yang panjang, bahkan yang mencuri itu keseksa. Enggak berani pulang, pergi keluar pulau, cari pekerjaan di mana-mana, dan mungkin sekarang udah punya anak kali ya. Yang Jati, saya ini kan kadang sering mendapatkan telepon gitu ya dari seseorang yang dia ngaku sebagai penerusnya Bung Karno, ngaku sebagai putra angkatnya Bung Karno, Ratu titik-titik Soekarno, itu banyak sekali. Yang Jati juga pernah mengalami ya kayak gitu, apa? Ketemu orang seperti itu? Iya. Banyak. Banyak. Pikir saya tok. Jadi ratusan Mas, ratusan. Jadi saya hanya berpikiran seperti ini, bagaimanapun kalau seseorang mengaku putra Bung Karno, ketitisan Bung Karno, paling tidak dia itu seorang nasionalis lah ya. Paling tidak segini Mas, ya syukurlah kalau begitu zaman ini mungkin sudah waktunya action. Waktunya action apa? Action politik. Ini non sewu sebenarnya sebagai orang titisan Bung Karno atau ditempati Bung Karno, menurut jenengan situasi politik, wah sudah tidak karu-karuan. Yang gini-gini, terus solusinya bagaimana? Nah ini umumnya solusinya itu kalau tidak dia yang mimpin, ya tidak akan selesai. Lah itu dari situ ya syukurlah, saya doakan aja mudah-mudahan nanti Anda jadi pemimpin. Ngomong ya. Iya. Tapi gini ya, andai kata ini semacam apa ya, semacam dialog imajiner aja. Misalnya yang Jati itu adalah Bung Karno, saya ini Pak Jokowi misalnya ya. Andai kata jenengan masih hidup, Bung Karno masih hidup gitu. Yang Jati sebagai Bung Karno, saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa yang Bung Karno akan sampaikan kepada Pak Jokowi melihat realitas sosial, politik, masyarakat kita hari ini? Yang seperti ini kira-kira Bung Karno akan bilang apa kepada Joko Widodo? Andai kata itu terjadi, mungkin Bung Karno akan bilang satu, ya, luruskan sejarah bangsa ini. Kedua, Bung Karno diturunkan tuh bukan karena Pancasilanya, karena marxismenya. Ya tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, yang ketiga, apa yang saya canangkan
3 Trisakti laksanakan. Bebas aktif politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mungkin itu yang akan disampaikan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan ini rubah semua. Mulai dari SD, TK bila perlu dirubah. Jangan sampai di negeri ini ada orang membawa pikiran warga negara itu dalam image yang lain. Sehingga suatu saat lebih gede bangga menjadi bangsa lain itu kan sentir kentok tuh. Terus dimulai dari kurikulumnya. Iya, kurikulum. Seperti budi pekerti di sekolahan itu. Kelihatannya sepele untuk anak-anak saja. Misalnya nabuh gamelan ya, kalau di sini, kalau di Aceh ada sendiri, di Manado ada sendiri. Tidak harus gamelan loh Mas. Misalnya di Pulau Jawa gamelan loh. Kelihatannya sepele Mas. Tapi nutuk gamelan ya, itu perasaan itu tergetar langsung dan keguyuban kerukunan itu ada. Tokoh-tokoh yang besar umumnya mesti pada waktu kecil itu senang tari, senang itu nembang, senang itu umumnya. Ini kita masuk segmen akhir yang Jati. Ada titipan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat di grup Telegram tadi. Sambil diambilkan nantinya tadi Mas. Yang pertama dari Sahili, apakah Eyang Jati dan PDI Perjuangan itu beraliansi dengan Pantai Selatan? Waduh pertanyaannya. Kalau saya pribadi berkoalisi dengan Pantai Selatan. Kalau saya pribadi ya, terus terang aja ya.